Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada penggila alur cerita dan SpongeBob Chan yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Akan tetapi, Bao Zhenhui tidak menginginkan ini dan menyebut Ding Ruilong tidak mengerti, serta tidak perlu mengaturnya lagi. Bao Zhenhui pun berpikir dan bertanya-tanya siapa nama orang yang bermarga Wu ini. Tidak peduli seberapa aneh tingkahnya, dia pasti menganggap keluarga Bao bodoh sampai-sampai orang bermarga Wu ini berani datang ke Hong Kong untuk menimbulkan masalah. Dengan ini, biarkan dirinya melihat kemampuan orang yang bermarga Wu ini. Lalu setelah pertandingan berakhir, Wu Chen pun memuji para wanita karena sudah bekerja dengan keras hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Wu Chen pun meminta mereka untuk makan, minum, dan bersenang-senang sepuasnya. Dirinya akan mentraktir mereka sampai 2 hari ke depan. Para wanita pun berterima kasih kepada Wu Chen. Kapanpun Wu Chen punya waktu luang, mereka meminta Wu Chen untuk ingat agar datang bersenang-senang bersama mereka di Ginza. Kemudian di saat itu Zhao Ji menatap ponselnya. Zhao Ji pun bertanya apakah Wu Chen punya waktu untuk mengobrol secara pribadi. Wu Chen pun mengerti dan meminta Zhao Ji untuk menunggu hingga pekerjaan ini selesai. Zhao Ji pun dengan nada menggoda menyebut bahwa dirinya sudah tidak sabar dan seketika berbisik. Li Ruobing yang melihat hal ini bertanya-tanya ada apa dengan Zhao Ji. Maksudnya melakukan ini di depan dirinya. Apakah mungkin Wu Chen dan Zhao Ji juga punya hubungan khusus? Setelahnya, saat Wu Chen dan Li Ruobing berjalan pulang, Li Ruobing pun menyebut bahwa Zhao Ji sepertinya sangat dekat dengan Wu Chen. Namun di saat itu Wu Chen pun mengajak Li Ruobing untuk membicarakan hal itu lain kali. Sekarang mereka ada urusan. Dan seketika segerombolan geng mengepung mereka. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk tetap berada di belakangnya. Namun di saat itu Lao Dao dan anak buahnya muncul mendukung Wu Chen. Li Ruobing pun bertanya kapan Lao Dao beserta anak buahnya datang ke Hong Kong. Wu Chen pun mengatakan bahwa dari awal mereka sudah di sini. Zhao Ji bilang kalau keluarga Bao meminta seseorang untuk mencatat hal ini. Jadi besok berita utama akan menunjukkan keluarga kaya Li di daratan utama terlibat dalam perselisihan geng. Tapi mereka akan menganggap kalau Lao Dao itu bule Burma. Jadi pertarungan ini hanyalah pertarungan antara geng Hong Kong dan Burma. Sedangkan mereka cuma lewat menikmati pertunjukannya. Dengan ini rencana keluarga Bao telah meleset. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun mengetahui hal yang ingin dibicarakan Zhao Ji dengan Wu Chen tentang ini. Dan sepertinya dirinya telah salah paham. Dirinya kira Wu Chen dan Zhao Ji ada hubungan khusus. Wu Chen pun menyebut bahwa itu belum tentu. Zhao Ji secara alami punya perasaan pada dirinya, tapi dirinya tidak bisa terlibat dengannya seperti itu. Li Ruobing pun merasa aneh kalau Wu Chen tidak mencoba untuk mendapatkan wanita cantik. Wu Chen pun menjelaskan bahwa dari segi kecerdasan dia bisa dikatakan setara dengan dirinya, tapi dia tetaplah orang asing. Jadi jika suatu hari ada bahaya bagi negara mereka, dirinya harus mengambil tindakan padanya meskipun hubungan mereka baik.
Jadi dirinya tak akan pernah bisa punya hubungan seperti itu dengannya. Mendengar semua ini, Lee Wobing merasa bahwa sepertinya dirinya salah karena merasa cemburu di hotel. Rasanya Wu Chen membuat dirinya lebih mengenal Wu Chen lagi. Lee Wobing pun meminta Wu Chen untuk mendekat dan dirinya akan memberikan Wu Chen sebuah hadiah. Dan seketika salam tempel pun diberikan. Namun Wu Chen merasa imbalan ini terlalu sederhana. Wu Chen pun bertanya, bisakah Lee Wobing memberinya hadiah yang baik saat mereka kembali ke hotel. Lee Wobing pun menyebut Wu Chen sebagai mesum dengan nada manja. Kemudian keesokan harinya di grup Bao, nyatanya Wu Chen dan Lee Wobing datang ke gedung grup Bao. Seorang resepsionis pun bertanya apakah mereka berdua sudah punya janji. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka tidak punya janji, namun katakan saja pada atasannya kalau Wu Chen sedang mencarinya. Segera resepsionis melakukan telepon dan mengatakan kepada Bao Zhenhui bahwa ada orang belum membuat janji. Dia bilang namanya Wu Chen sedang mencarinya. Bao Zhenhui yang mendengar nama Wu Chen segera meminta resepsionis untuk membawanya kepadanya. Kemudian sesampainya di ruang Bao Zhenhui, Wu Chen menyapa Bao Zhenhui dan berharap bahwa ini tidak masalah kalau dirinya datang tanpa diundang. Bao Zhenhui pun menyebut bahwa Wu Chen menang 2 kali kemarin. Jadi itu bukan masalah besar. Dirinya penasaran apa yang Wu Chen lakukan di sini hari ini. Wu Chen pun menyebut apapun yang Bao Zhenhui lakukan dengan Ding Ruilong, dirinya akan melakukannya juga. Ding Ruilong pun merespon hal ini dan mengatakan kepada Wobing bahwa pacarnya bahkan tidak tahu etika dasar. Bagaimana dia bisa bertahan di lingkaran mereka nantinya? Wu Chen pun seketika mendekat dan bertanya apakah Bao Zhenhui harus menggunakan etiket untuk masuk ke lingkaran Ding Ruilong. Menurut Wu Chen, itu harus didasarkan pada kepentingan. Ding Ruilong pun terdiam dan kesal dengan Wu Chen. Wu Chen pun bertanya apakah Bao Zhenhui tahu mengapa Ding Ruilong mengacaukan permainan uang yang dia berikan pada Bao Zhenhui kemarin. Karena terlalu banyak orang, yang artinya diisi dengan banyak variabel. Jika itu dirinya tidak akan pernah memilih bermain sepak bola, melainkan memilih balap kuda. Ding Ruilong seketika merespon hal ini dan bertanya apakah Wu Chen pikir dirinya tidak tahu apa-apa mengenai kemampuan Wu Chen. Dirinya sudah menyelidiki seluruh latar belakang Wu Chen, dan Wu Chen belum pernah taruhan balap kuda. Tapi Wu Chen sok-sokan seperti ini. Bao Zhenhui pun mengatakan kepada Ding Ruilong bahwa mereka tidak terburu-buru dan mengajak Ding Ruilong untuk mendengarkan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya akan bermain secara langsung. Yang harus Bao Zhenhui lakukan hanyalah bertaruh padanya. Adapun seberapa besar Bao Zhenhui bertaruh itu terserah pada Bao Zhenhui. Bao Zhenhui pun tertawa mendengarnya dan bertanya apakah sesederhana itu. Ding Ruilong pun meminta Wu Chen untuk tidak mencoba menggunakan trik yang Wu Chen gunakan untuk merayu wanita pada mereka para pria. Wu Chen pun bertanya memangnya dirinya pernah menyombongkan diri. Mungkin Ding Ruilong mengira dirinya beruntung sekali bisa menang melawan Ding Ruilong. Tapi dirinya sudah menang melawan Ding Ruilong sebanyak 5-8 kali. Apakah Ding Ruilong bilang kalau setiap kali itu adalah keberuntungan? Mendengar hal ini, Bao Zhenhui akan memberi Wu Chen kesempatan. Dengan ini mereka akan menandatangani perjanjian taruhan. Kalau Wu Chen bisa membuatnya menang, mereka akan berteman mulai sekarang. Tapi jika kalah, Wu Chen harus membayarnya 300 juta. Wu Chen pun menyebut jika Bao Zhenhui ingin dirinya menang, maka dirinya pasti akan menang. Karena mereka akan bertaruh, sebaiknya mereka bertaruh sedikit lebih besar. Jika dirinya kalah, dirinya akan bekerja keras untuk Bao Zhenhui di masa depan. Jika dirinya menang, Wu Chen mau Bao Zhenhui menghajar Ding Ruilong dan merekam setiap kali Bao Zhenhui melihatnya di masa depan. Ding Ruilong pun kesal mendengarnya dan bertanya pola pikir Wu Chen. Memangnya Wu Chen siapa? Sedangkan Bao Zhenhui sendiri menilai bahwa ini sepertinya menyenangkan. Wu Chen pun tersenyum melihatnya dan menyebut bahwa itu keputusan yang bagus. Sedangkan Lee Wobing yang mendengar hal ini mengatakan bahwa mereka tiba-tiba seperti anak kecil. Pertaruhan antar laki-laki ini aneh sekali. Lalu 2 jam kemudian Wu Chen pun kini sudah siap dengan kudanya di pacuan kuda. Bao Zhenhui pun menyebut bahwa sepertinya Wu Chen pria yang hebat.
Li Ruobing pun menyebut bahwa itu sudah pasti. Sedangkan Ding Ruilong jengkel mendengarnya. Dan tak berselang lama pacuan kuda pun dimulai. Di saat itu Ding Ruilong pun tertawa melihat Wu Chen berada di posisi terakhir. Dengan ini mana mungkin dia bisa menang. Li Ruobing pun menyebut bahwa dalam sebuah kompetisi yang penting adalah hasil. Pria sejati tidak seharusnya menyombongkan diri. Namun tak berselang lama Bao Zhenhui meminta mereka untuk melihatnya. Wu Chen tiba-tiba melaju dan menyusul. Hingga Wu Chen berada di posisi terdepan dan finish di urutan pertama. Li Ruobing sangat senang melihat Wu Chen menang. Kemudian Wu Chen pun bertanya apakah Bao Zhenhui sudah puas dengan hasilnya. Dengan ini kesepakatan mereka telah tercapai. Bao Zhenhui tanpa basa-basi menampar Ding Ruilong di hadapan mereka. Dan mengatakan kepada Ding Ruilong bahwa lebih baik kalau Ding Ruilong tidak datang ke Hong Kong lagi. Agar Ding Ruilong tidak menyinggung perasaan Wu Chen. Dan juga jangan salahkan dirinya untuk hal ini. Ding Ruilong pun berbalik pergi dan mengatakan bahwa dirinya mengakui kekalahan ini. Namun mereka akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelahnya Bao Zhenhui pun mengatakan dengan senyumnya bahwa di masa depan mereka bisa jadi saudara. Wu Chen pun menyambut hal ini dengan baik. Sedangkan Ding Ruilong sendiri terlihat sedang menelpon seseorang dan memberitahu bos perusahaan Fastest Growing Swordplay di Shanghai adalah simpanan Wu Chen. Ding Ruilong pun meminta mereka membuat pengaturan yang tepat untuknya. Lalu 2 hari kemudian Bao Zhenhui tertawa puas dan menyebut bahwa otak Wu Chen bekerja cepat. Tak dirinya sangka mereka akan mengerjakan begitu banyak proyek bersama. Wu Chen pun menyebut dengan dukungan sumber daya Bao Zhenhui yang besar. Mereka pasti bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan semoga lomba kapal pesiar Piala Asia Pasifik mereka sukses total. Lalu di saat itu Wu Chen pun mendapat panggilan dari Su Rosong. Saat Wu Chen menjawab panggilan itu, Su Rosong memberitahu Wu Chen bahwa dirinya dan Xiao Die mengalami beberapa masalah saat membuat film drama pendek di pedesaan. Sulit untuk menjelaskannya dengan kata-kata dan meminta Wu Chen untuk langsung datang ke sini dan melihatnya. Wu Chen pun mengerti. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya harus kembali ke daratan dulu dan dirinya harus merepotkan Bao Zhenhui untuk mengurus kompetisinya. Bao Zhenhui pun meminta Wu Chen untuk tidak khawatir soal itu. Lalu setengah hari kemudian Wu Chen telah sampai di sebuah desa. Wu Chen yang melihat hal ini menilai jika dilihat dari bentuk tubuh dan matanya, mereka tidak terlihat seperti pengganggu desa setempat. Sepertinya segalanya jadi rumit. Lalu Su Rosong pun segera memanggil Wu Chen ke arahnya. Lalu Su Rosong pun meminta Xiao Die untuk tidak menangis lagi. Wu Chen ada di sini. Segera Xiao Die berlari dan menangis di dekapan Wu Chen. Xiao Die pun meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah untuk Wu Chen. Wu Chen pun meminta Xiao Die untuk tidak terlalu kaku dan meminta Xiao Die untuk menceritakannya secara perlahan apa yang sudah terjadi. Namun di saat itu seorang pria menegur Wu Chen dan menyebut bahwa wanitanya sudah memberitahunya, serta meminta Wu Chen untuk tidak membuang waktunya dan ikut saja dengan mereka berbicara dengan bos mereka. Wu Chen pun seketika memberikan tatapan yang tajam dan mengatakan bahwa dirinya tidak suka diganggu saat dirinya sedang berbicara. Hal ini pun membuat pria itu seketika kaget. Lalu Wu Chen pun meminta Xiao Die untuk menceritakannya. Xiao Die menjelaskan bahwa ini adalah serial drama pendek terbaru dengan judul Terlahir Kembali Sebagai Pelayan di Rumah Tirani. Ini sudah punya 3 episode dan sudah beredar online dengan banyak penayangan. Ini jadi trending topik teratas. Lalu baru kemarin penduduk desa datang membuat masalah. Lalu Su Rosong pun berbisik kepada Wu Chen bahwa mereka bilang kursi dan lantainya sudah usang, sofanya kotor dan perlu diganti, dan sebagainya. Orang-orang mereka sedikit berdebat dengan warga desa dan akhirnya dipukuli dan bahkan diperas untuk biaya pengobatan. Lalu Wu Chen pun bertanya bahwa vilanya di Donghai kosong. Mengapa mereka tidak datang ke Wenzhou? Xiao Die pun menyebut kalau banyak orang staf syuting datang ke villa Wu Chen itu pasti akan jadi kotor dan berantakan. Wu Chen dengan senyumnya menyebut bahwa Xiao Die sebagai gadis bodoh. Rumahnya adalah rumah Xiao Die juga. Dengan ini Wu Chen meminta Xiao Die melupakan ini dan mereka akan menyelesaikan masalah sepele ini sebelum mereka kembali. Lalu Wu Chen pun bertanya kepada warga desa apakah ini tentang kompensasi serta di mana bos mereka.
Mereka akan segera mengobrol. Lalu seorang pria tua datang dan mengatakan bahwa villa ini adalah tempat pernikahan cucunya. Perabotan di seluruh rumah dibuat khusus oleh pengrajin kerajaan Inggris. Menurut aturan kuno desa, semuanya harus diganti pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, maka akan membawa malapetaka bagi cucunya. Pria tua ini meminta Wu Qian untuk melihat faktur ini. Harga satu set lengkap 120 juta yuan, dan biaya pengobatan akan dihitung nanti. Wu Qian pun menilai bahwa jelas-jelas mereka bisa saja mengambilnya dengan paksa, tapi mereka tetap membawa tagihan. Namun Wu Qian akan melupakan ini. Ini adalah karya pertama Xiao Die sebagai produser. Mereka tidak bisa membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Lebih baik mencari cara untuk menghindari apapun yang mempengaruhi kinerja drama pendek. Wu Qian pun mengatakan bahwa mereka hanya mencoba menghasilkan uang dan menawarkan sesuatu kepada pria tua ini. Drama pendek mereka berjalan dengan baik. Dirinya akan meminta An Menglan untuk menyanyikan lagu tema untuk mempromosikan drama ini agar menjadi hit. Pada saat itu pendapatannya akan dibagi dua dengan pria tua. Dan pria tua pasti akan mendapat lebih dari 120 juta yuan. Pria tua pun seketika berpikir sejenak dan setelahnya setuju. Namun pria tua harus mengatakan ini lebih dulu. Meskipun Xiao Yi sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan Wu Qian dan merupakan artis Wu Qian, dia tidak bisa pergi bersama Wu Qian setelah syuting drama pendek selesai. Karena dia adalah cucu menantunya. Dirinya akan memberi Wu Qian sejumlah biaya ganti rugi sebagai kompensasi. Lalu Wu Qian pun bertanya kepada Xiao Die siapa Xiao Yi ini. Xiao Die pun menyebut bahwa dia adalah pemeran utama wanita dalam drama pendek ini. Dan dia sangat berbakat. Kemampuan aktingnya memainkan peran sangat berperan besar dalam kesuksesan drama ini. Xiao Die juga menyebut bahwa sebenarnya sebagian alasannya datang ke sini untuk syuting drama adalah karena dia. Xiao Yi bilang tidak nyaman baginya untuk bepergian jauh. Mendengar hal ini, Wu Qian merasa ada cerita tersembunyi, tapi masih terlalu dini untuk memperbaikinya. Jadi mereka akan membicarakan sisanya nanti. Lalu Wu Qian pun sepakat dengan apa yang baru saja pria tua katakan. Namun kembali pria tua menyebut masih ada lagi. Xiao Yi secara bertahap menjadi terkenal sekarang. Untuk mencegah orang mengatakan kalau cucunya ini seorang gigolo. Dirinya berpikir untuk membuatnya bergabung dengan grup. Jadi dia bisa dikenal penonton dan berkembang lebih baik di masa depan. Wu Qian pun dalam pikirannya agak kesal karena Pak Tua ini meminta terlalu banyak. Dan dirinya juga tidak akan melakukan apapun untuknya. Dan Wu Qian pun untuk sementara mengiyakan hal ini dan menyebut itu tidak masalah. Kemudian Wu Qian memanggil Surosong dan menyebut bahwa mereka sudah mencapai kesepakatan dengan mereka untuk masalah itu. Dengan ini mereka akan berfoto untuk membuat kenang-kenangan. Lalu malamnya, Wu Qian pun memeriksa foto tersebut dan menilai bahwa pria kekar ini bukan berasal dari Wenzhou, melainkan dari keluarga Liu di ibu kota. Tidak heran Pak Tua itu bisa mendominasi desa karena dia berkaitan dengan keluarga Liu. Lalu pria ini mirip dengan pria yang mengambil foto rahasia di Hong Kong. Wu Qian pun bertanya-tanya apakah mungkin Ding Ruilong terlibat dalam semua ini. Lalu tiba-tiba Xiao Yi datang ke kamar Wu Qian. Xiao Yi pun mengatakan kepada Wu Qian selaku bosnya, setelah drama ini selesai, apakah dirinya boleh ikut Xiao Die? Dirinya ingin belajar akting dari Xiao Die. Wu Qian pun bertanya bukankah Xiao Yi cuma mau melarikan diri dari sini. Xiao Yi dengan tangisnya menyebut bahwa dirinya tahu bahwa dirinya tumbuh yatim piatu dan dibesarkan oleh keluarga mereka. Tapi sekarang dirinya sudah dewasa dan bisa menghasilkan uang. Dirinya akan membayar mereka kembali sebanyak 2 kali lipat. Tapi Xiao Yi merasa lebih baik mati daripada jadi cucu menantunya. Selama Wu Qian bisa menyetujui permintaan dirinya, Xiao Yi bersedia memberikan hal paling berharga yang dirinya punya kepada Wu Qian. Namun Wu Qian meminta Xiao Yi untuk tidak seenaknya melakukan hal seperti ini. Wu Qian pun meminta Xiao Yi memanggilnya Tuan Wu saja mulai sekarang. Lalu Wu Qian pun meminta Xiao Yi untuk minum lebih dulu.
Kru produksi Xiaoyi terkena dampaknya beberapa hari terakhir ini. Bukankah Xiaoyi harus bekerja lembur besok untuk mengejar ketertinggalan? Xiaoyi pun mengatakan bahwa tunangannya tiba-tiba bergabung dalam produksi kemarin. Dan karena instruktur tidak ingin merusak reputasi mereka, mereka memulai drama lain berjudul Raja Mi dari dinasti Song. Jadi mereka akan bekerja lembur besok. Wu Chen pun mulai berpikir mengenai hal yang baru ini. Kemudian Wu Chen pun bertanya kepada Surosong mengapa tiba-tiba Surosong memulai proyek baru. Surosong menyebut bahwa itu adalah proposal dari penulis skenario. Menurutnya ini tidak memerlukan banyak hal dan karena ini akan memungkinkan mereka menghindari kerusakan reputasi dan juga hemat biaya. Wu Chen bisa melihatnya. Karena ini terburu-buru di menit-menit terakhir hanya ada satu episode untuk saat ini. Wu Chen yang melihat hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah dirinya terlalu banyak berpikir. Mengapa dirinya merasa ada yang tidak beres? Lalu keesokan harinya saat Wu Chen bangun dan melihat keluar jendela, Wu Chen tidak menyangka Xiao dia gila kerja juga. Lalu saat Wu Chen memperhatikan properti yang digunakan, Wu Chen menyadari bahwa itu adalah bom pasir. Dengan cepat Wu Chen bergerak karena Xiao dia dan Xiao Yi dalam bahaya. Lalu saat proses syuting dimulai, seorang pria saat ini menyebut bahwa mie minyak pedas adalah spesialisasinya. Di saat tungku disiapkan, Wu Chen sekuat tenaga berlari serta merangkul Xiao Die dan Xiao Yi untuk menjauh. Dan seketika ledakan terjadi. Dan setelah mengetahui kejadian detailnya, Wu Chen segera mengaktifkan sistemnya dan mereset waktunya. Hingga kembali di mana Wu Chen baru bangun tidur. Namun di saat itu Wu Chen bergegas turun ke bawah dan berlari. Lalu mengambil air untuk menyiram tungku itu. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka bisa syuting dua adegan ini nanti sore. Xiao Die dan Xiao Ye pun seketika bertanya ada apa. Wu Chen pun menyebut bahwa kepadatan debu di udara mencapai titik kritis yang bisa menimbulkan ledakan dan itu berarti ada yang mengincar para kru. Wu Chen pun meminta Surosong untuk membawa penulis skenario ke kantor. Ada yang ingin dirinya tanyakan kepadanya. Beralih ke ruangan Wu Chen, penulis skenario pun datang dan bertanya apakah Wu Chen mencarinya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya cuma punya satu pertanyaan. Apakah penulis tidak menulis sendiri naskah drama barunya? Penulis pun membenarkan hal itu. Surosong sangat menginginkannya kemarin dan dirinya tidak bisa melakukannya sendirian. Kebetulan ada teman dari unitnya sebelumnya yang menghubungi dirinya untuk menjual skripnya. Dan harganya sangat terjangkau. Jadi dirinya setuju. Wu Chen pun meminta penulis untuk tidak gugup. Dirinya tidak akan melakukan apapun padanya untuk ini. Wu Chen pun meminta penulis untuk mengatakan kepadanya apa ID orang yang menjual naskah itu kepada penulis. Penulis pun seketika memberitahu Wu Chen mengenai ID orang itu. Dalam pikiran Wu Chen menemukan kalau ada yang mentransfer sejumlah besar uang ke rekening ID ini 3 hari yang lalu. Dan dia kebetulan menjual skrip ini kepada tim produksi Xiao Die pada saat kritis kemarin. Pihak yang mentransfer uang padanya 3 hari yang lalu adalah anak perusahaan Ding Ruilong. Wu Chen pun senang mengetahuinya. Dengan ini Wu Chen kembali mengajak Ding Ruilong untuk bermain. Kemudian Wu Chen kembali pergi ke tempat pria tua dan meminta orang yang benar-benar bertanggung jawab di sini untuk keluar. Pria tua pun bertanya omong kosong apa yang Wu Chen bicarakan. Dirinya lah yang bertanggung jawab di sini. Pria tua pun meminta Wu Chen mengatakan kepadanya apa yang ingin Wu Chen katakan. Wu Chen pun menyebut jika dirinya tidak pergi ke lokasi syuting untuk memadamkan api tadi, cucu pria tua pasti sudah jadi mayat sekarang. Dirinya bisa menyelamatkannya sekali, tapi dirinya mungkin tidak bisa menyelamatkannya untuk yang kedua kalinya. Wu Chen pun bertanya apakah pria tua yakin mau mempertaruhkan nyawa cucunya. Mendengar hal ini, pria tua nampak panik dan seketika menelpon seseorang untuk memintanya datang ke desa karena ada sebuah masalah. Lalu setengah hari kemudian, sebuah helikopter datang. Dan yang turun adalah seorang wanita yang bernama King istri dari tuan muda ketiga dari keluarga Liu di ibu kota. Dan seketika semua orang termasuk pria tua memberi hormat kepada King selaku nona muda ketiga. Pria tua pun mengatakan kepada King bahwa Wu Chen bilang keadaannya semakin buruk. Kakaknya bisa saja meninggal.
dan lainnya juga. King Er bisa menanyakan sendiri padanya. King Er pun seketika menyalahkan pematiknya dan menyebut setelah bertahun-tahun, pria tua ini masih belum bisa menangani hal-hal kecil seperti ini. Ini sangat memalukan. Pria tua pun hanya tertunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu King Er pun bertanya siapa orang yang mau bicara kepadanya, dan meminta dia untuk cepat dan tidak membuang waktunya. Lalu Wu Chen pun menunjukkan sesuatu dan menyebut bahwa seseorang sedang merencanakan di belakang layar untuk meledakkan anggota keluarga King Er dan karyawan miliknya. Jadi itu akan menciptakan konflik di antara mereka. King Er pun menatap tajam kepada Wu Chen dan bertanya soal mereka di sini. Memangnya siapakah Wu Chen di sini? Wu Chen pun menyebut bahwa pacarnya adalah Li Ruobing dan King Er adalah nona muda ketiga dari keluarga Liu. Konflik antara mereka berdua berarti konflik antara keluarga Liu dan Li. Wu Chen pun kembali mengatakan kepada King Er bahwa seseorang diam-diam mempermainkan mereka. Apakah King Er yakin mau mengizinkannya? Dan chapter berakhir.